mekanisme kompleks karena bentar lagi mau ujian. Ya ini sebenarnya latihan aja sih, mungkin kalau gue salah dikoreksi aja ya. Nah jadi ada soal pertama. Gimana cara ngerjainnya? Nah pertama kita lihat dulu. Ini kan CR2 plus ya. Nah CR2 plus itu kita tahu dia D4. Nah coba kita lihat dari yang ini dulu ya, yang CN. Nah CN itu kan ligan kuat kan. Artinya dia bakal splitting orbitalnya yang awalnya kayak gini. Itu dia bakal jadi low spin karena dia ligan kuat. Jadi dia bakal kayak gini. Nah sedangkan H2O itu ligan yang relatif lemah. Berarti kalau H2O dia splittingnya bakal kayak gini. Nah apa bedanya? Kita coba lihat dulu bedanya apa ya. Jadi kalau yang sebelah kiri yang CN, ini yang CN, ini yang air. Nah yang CN kalau kita hitung CFSE nya, ini kan ada 4 ya, berarti 4 dikali min 0,4 ada 1 pair, berarti tambah P. Berarti hasilnya adalah min 1,6 delta 0 tambah P. Delta O sorry. Nah terus kalau kita lihat yang air, CFSE air, itu kan 3 dikali min 0,4 ditambah 0,6. Hasilnya kan min 0,6 delta O. Nah kita lihat bahwa CFSE untuk CN itu lebih gede daripada air. Nah apa artinya? Kalau CFSE nya nilai yang makin gede, jadi nilai mutlak ya ini, makin gede, dia akan semakin inert. Jadi ini alasan kenapa CN64 min inert. Oke kita lanjut cari soal berikutnya ini. Kalau ini kalau mau nentuin datanya inert atau labil itu tinggal hitung CFSE nya aja. Jadi ini nggak terlalu susah. Terus kita lihat lagi mana latihan 3. Bukan, ini bukan latihan 3. Ini bukan juga. Nah inilah, tunggu latihan 3 tadi mana ya? Oke ini. Ini gambarkan profil, kita coba. Ya di sini ya. Gambarkan sketsa profil. Oke. Kita lihat dulu. Kalau buat yang A, intinya kita punya M tambah L. Jadi mungkin gini ya. Nah, jadi ini M tambah L. Ini ML bintang. Keadaan transisi. Nah, ini baru ML. Nah, tapi ternyata dia ada 2 tahap. Jadi, sorry, ini harus kita gambar. Dia ada 2 keadaan transisi. Bintang ini artinya keadaan transisi ya. Nah, keadaan transisi itu artinya ada 2 puncak. Jadi kalau kita gambar tuh, gambar tebakan pertamanya itu kurang lebih gini. Ini gini, terus ini gini, terus ini misalnya gini. Jadi ini M tambah L, ini produknya ML. Nah ini yang ML kurung, ini ML bintang 2, ini ML bintang. Nah ini produk reaktan intermediate keadaan transisi atau zat antara. Bukan zat antara, kompleks teraktifkan. Kalau yang zat antara itu yang ML dalam kurung aja. Nah sekarang kita lihat bahwa energi pengaktifan ini ML bintang 2 lebih gede daripada ML bintang. Artinya apa? Kalau EA nya lebih tinggi, puncaknya lebih tinggi. Jadi kalau ini kita harus gambar ulang. Ini dia kayak gini. Nah kita lihat yang si ML bintang 1 itu kan misalnya segini. Nah ML bintang 2 harus lebih gede dari itu. Jadi misal, nah gini. Ya ini kita gambar ulang ya. Nah sebenarnya kayak gini juga udah lebih tinggi ya. Karena yang kita lihat, salah. Tadi mana ya? Oh ini. Ya ini kurang lebih. Kenapa ya ini? Sorry ya.
I'm not satisfied with my own drawing. Nah ya kurang lebih gini. Jadi dia bakal lebih tinggi. Kalau ternyata penyentuh lajunya yang EA-nya lebih tinggi, berarti reaksi kedua. Dalam artian bagian yang ini. Oke, kita lanjut. Latihan 4. Hitung entalpi aktivasi dan entropi. Tentukan mekanisme. Oke, ini boleh kita coba. Oke, kita punya data suhu. Kita punya nilai K2. Nah, ini kita dari mana ngerjainnya? Jadi dari tetapan ini. Persamaan airing, sorry. Jadi persamaan airingnya itu ln KT. Ini konstanta laju ya. Sama dengan min delta H double dagger. Terus RT ditambah ln konstanta ditambah delta S per R kalau nggak salah. Oke, nah ini perlu diingat-ingat sih. Nah, kita lihat dari sini, kita kan disuruh nentuin entalpi aktivasi dan entropi ya. Entalpi aktivasi itu yang ini, delta H, entropinya delta S. Nah, ini kita perlu plot grafik. Di sini kita lihat Y-nya ini ya. Ini Y. Terus X-nya tuh seperti. Jadi ini kalau harus ditulis ulang itu kayak gini, delta H dagger per R, terus ini 1 per T. Nah yang bagian sini ini X. Idealnya ngerjainnya pakai kalkulator, tapi karena capek kita coba pakai Excel. Di mana Excelnya? Ya masih agak loading. Oke. Nah kita coba buat. Jadi di sini misalnya K-nya, terus ini T. Kita tulis dulu K-nya 288, 293, terus 298, 303, 308. Ini suhu ya, sorry. Terus K-nya 3,57, 4,59, 4,95, 675, 912. 675 912,1. Oke, nah kita cari nilai ln K per T. Terus seperti. Sorry, karena X-nya seperti, jadi sini seperti. Terus ini ln K per T. Seperti berarti ini 1 per ini. Nah, terus kalau ln K per T-nya berarti dia log. Karena log otomatis natural ya. Berarti ini dibagi ini. Nah kayak gitu. Jadi kalau udah gini kita plot. Nah ini ya, terus tambahin trend line ya, regresi linear. Terus ya ini harusnya ada show display equation ya. Oke, ini dari sini kita punya persamaan. Ya. Jadi kita dapat persamaan Y sama dengan min 212,8 X ditambah 5,7784. Oke, ntar ya mau ganti lagu. Oke. Nah, ini kita lihat lagi. Buat bagian koefisien itu yang ini. Ini kan sesuai yang ini ya. Berarti artinya kita punya delta H sama dengan minnya kan pasti enggak ya, udah tulis dulu. Min 2212,8 dikali R. Hasilnya adalah ya, kalau ini kalkulator deh. 8, dikalinya 8,314 ya. Sekitar 18,397 Joule per mol.
Berarti kita dapat 18,4 kilojoule per mol. Oke, berikutnya entropi. Jadi entropi di bagian. Nah, kalau entropi dia agak beda. Kalau kita di sini kan konstanta tuh ini ya. Sedangkan nilainya yang ini. Artinya kalau entropi dia itu sama aja kayak 5,7784 dikurang ln C dikali R. Nah, ln C itu apa? Ln C itu konstanta Boltzmann dibagi tetapan Planck. C-nya maksudnya. Jadi ln konstanta Boltzmann per tetapan Planck. Nah, ini bisa dihitung juga di kalkulator. Kalau tetapan Boltzmann itu konstanta nomor 25. Kalau Planck konstanta nomor 6. Nah, di sini kita dapat nilainya itu sekitar min 149,5 joule mol K-1. Kita dapat di sini entropinya negatif. Nah, apa makna entropi negatif? Kalau entropi negatif artinya jumlah berkurang. Jadi kalau misalnya kayak gini, mekanismenya itu asosiatif. Kenapa? Kalau misalnya kita ingat mekanisme asosiatif itu kayak gini. Jadi kita punya MLX misalnya. Jadi kita punya M, terus dia punya ligan sebanyak N, ada X. Terus dia ketemu Y. Nah, X ini leaving group, Y itu ligan yang mau masuk. Kalau mekanisme asosiatif, ini mereka bergabung dulu gitu. Jadi dia bakal jadi Y MLN X. Jadi bergabung baru nanti X-nya lepas. Jadi MLN Y tambah X. Nah, kan kalau misalnya kita lihat dia dari jumlahnya 2 jadi 1 kan. Nah, kalau kayak gini entropinya bakal kurang dari 0. Jadi mekanismenya asosiatif. Gitu. Kita lanjut. Mana nomor 5? Latihan 5. Oke, tuliskan tapkan. Ya, hitung Kak. Ya, ini mungkin agak ribet juga. Kayak ini satu video ini gue beresin PPT ini dulu aja kali ya. Ya, kita punya Y, kita punya K-ops. Oke, lagi-lagi kita tulis dulu deh datanya. Jadi di sini. Ya, bikin sheet baru deh. Nah, kita punya delta Y, kita punya konsentrasi. Terus kita punya nilai K. K-ops. Atau di sini bisa tuh? Oh, nggak bisa ya. Ya. Y-nya 0,00625. Poin 0125. Poin 025. Poin 05. K-ops-nya 27,85, 30,06, 34,1, 42,04. Oke. Nah, ini kita lihat. Jadi substitusi kompleks dengan Y, order 1 semua dengan laju sekian. Tuliskan tahap reaksi yang menunjukkan ada 2 rute yang saling berkompetisi. Oke. Ini gue udah lupa materinya, tapi kita coba lihat dulu. Jadi ada ML2X2 tambah Y. Oke, karena dia dipengaruhi Y, harusnya dia itu asosiatif. Karena Y-nya mau masuk gitu. Kalau misalnya nggak dipengaruhi Y, harusnya dia disosiatif. Nah, jadi kita coba lihat dulu. Jadi kan misalnya ada ML2X2 tambah Y. Nah, terus ini masuk. Jadi misalnya Y ML2 X2. Ini suatu keadaan transisi. Ini bakal kesetimbangan.
Jadi misalnya ini kita sebut K1, kemudian baru ada reaksi kedua Y ML2X2, dia bakal jadi ML2X iya ML2XY. Oh enggak, karena dia X-nya 2 bakal hilang dua-duanya enggak? Ya kita coba misalnya hilang 1 dulu ya. Nah ini bakal tambah X. Nah ini K2. Kita lihat dia ini ya. Tuliskan tahap reaksi menunjukkan ada 2 rute yang saling berkompetisi. Rute kompetisinya apa? Ya ini sebenarnya berkompetisi harusnya ya. Tapi kalau kompetisi bukan kayak gini sih. Kalau misalnya ini kita misalnya coba tulis reaksi penentu lajunya, itu kan dia misalnya kita pakai D MLX2 per sorry. Reaksi penentu laju kan reaksi pertama. Oh ya, berarti kita misal pakai enggak. Ini enggak gini. Ini kayaknya salah deh. Sorry. Apa ini gue stop dulu ya? Ya kita lihat materi dulu dah. Karena ya gue lupa juga. Kalau di sebelumnya tuh dia pakai mekanisme yang ya nggak ada bahas mekanisme ya. Jadi langsung ini harus dipikirin gimana caranya. Kalau misalnya dia minta X1 KX1 KX2, bentar, ini tuh kayaknya belum dijelasin mekanisme yang ada giniannya deh. Oke, misal kita lihat ini ya. Order total 2 lalala ini. Jika Y pelarut dan Y konstan, maka lajunya kayak gini. Atau kita ntar kita lihat dulu. Gue bingung kenapa ini laju orde 1 semua ya, padahal ini ada 2. Nah, gue kayak ini soal salah ya, dalam artian kenapa ini dikasih taunya Y, tapi di sini ML2X2-nya kita nggak tahu konsentrasinya berapa. Jadi ya mungkin ini nomor 5 nggak gue kerjain dulu ya, karena gue nggak tahu. Mungkin kalau kalian tahu jawabannya boleh help. Tapi ini ya kita keep dulu. Yaudah kita ke nomor 6. Ya, ini kita tuliskan rangkap pembuatan cheese yang ini dari sorry, kenapa nggak masuk ya? Ini agak nge-lag. Ya atau ya ini gue cukupin dulu deh, nanti gue lanjut di video berikutnya.